Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Awaludin Safriyadi, Fahmi Syahiruddin Akbar, Nona Intira, dan saya sendiri Rosita Dewi Fitria. Kami di sini akan membahas tentang regresi linier. Analisis regresi linier adalah analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan persamaan linier. Jika menggunakan satu variabel independen, maka disebut analisis regresi linier sederhana. Dan jika menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka disebut analisis regresi linier berganda. Analisis ini untuk meramalkan atau memprediksi suatu nilai variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel dependen. Di sini kami akan mencontohkan soal regresi linier sederhana, yaitu di era pandemi seperti ini banyak sekali orang yang membutuhkan masker. Seorang mahasiswa meneliti pengaruh penjualan masker terhadap pendapatan pedagang masker selama 1 minggu terakhir. Variabel X sebagai jumlah penjualan dan variabel Y sebagai pendapatan pedagang perharinya. Saya Nona Intira. Di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Rosita untuk menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan statistika dari soal tadi untuk mengerjakan pada SPSS. Yang pertama, pada name ini kita menuliskan variabel X. Dan pada label kita menulisnya penjualan. Dan yang nomor 2 kita menulis variabel Y sebagai pendapatan. Selanjutnya kita mengklik data view. Nah, di sini sudah tertera ini variabel X data-datanya dan variabel Y data-datanya ini. Selanjutnya, jika ingin melihat hasilnya, maka kita mengklik Analyze. Setelah itu kita memilih Regression. Di situ tertera ada linear. Lalu kita pencet. Setelah itu, maka muncul di sini penjualan sebagai variabel X. Kita taruh kepada ini independen sebagai independen. Dan pendapatan atau variabel Y terdapat pada dependen. Selanjutnya kita mengklik OK, maka di sini sudah tertera tabel-tabel model dari hasilnya ini. Namun pada regresi linear sederhana ini kita memfokuskan pada model summary dan model coefficient. Pada model summary ini terdapat data R atau korelasi. Korelasi ini hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Seberapa erat hubungannya dengan antara X dengan Y. Di situ terdapat bahwa angkanya 0,998. Maka di sini hubungan antara variabel X dengan Y sangat berpengaruh kuat. Sedangkan R² itu untuk melihat seberapa persen tingkat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Maka di sini tingkat jumlah pengaruhnya terdapat 99,6%. Selanjutnya pada data koefisien. Di situ terdapat B0 itu min 140,483. Maka kita lihat di sini. Oke. Nah, ini. Maka jika B0 artinya jika jumlah penjualan nilainya adalah 0, maka pendapatan pedagang masker nilainya negatif sebesar min 1140,483. Dan koefisiennya di situ tertera 5
10.253. Maka artinya jika jumlah penjualan ditingkatkan sebesar satu satuan, maka pendapatan pedagang akan meningkat sebesar 5.200,253. Selanjutnya, uji T. Uji T dalam regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Prosedur pengujiannya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Jika H0 dibagi B sama dengan 0, maka artinya jumlah penjualan tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang masker. Jika HA dibagi B tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan ya. Artinya jumlah penjualan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang masker. Yang kedua, menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan ini menggunakan 0,05. Selanjutnya yang ketiga, menentukan T hitung dan T tabel. Di sini T hitungnya tertera 36.949 dan T tabelnya dapat dilihat di sini 2000,576. Nah, ini cara mencari T tabelnya dapat kita cari melalui Microsoft Excel dengan cara begini. Kita mengetik sama dengan tin dalam kurung 0,05 pencet petik koma, dan di sini tadi ini tertera ya 5, maka di sini dipencet 5 tutup kurung lalu enter, maka di situ sudah terlihat hasilnya, yaitu hasilnya 2000,576. Maka yang keempat, di situ T hitung ini lebih besar dari T tabel, jadi H0-nya ditolak. Kesimpulan, maka dapat diketahui bahwa T hitung adalah 36.949 lebih besar dari T tabel, yaitu 2000,576. Jadi hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya yaitu jumlah penjualan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang masker. Pengaruhnya positif karena koefisien dan T hitungnya positif. Artinya jika jumlah penjualan masker meningkat, maka pendapatan penjualan pedagang masker juga meningkat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis regresi linear berganda tentang materi seorang mahasiswa pendidikan sedang meneliti tentang bagaimana pengaruh motivasi dan minat siswa terhadap prestasi belajar di sekolah. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari data sekolah menengah pertama di Surabaya, yang berupa data rasio kuantitatif dan dilakukan dalam periode waktu 12 bulan. Data-data yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Ya, ini teman-teman ya. Data-data yang didapat ditabulasikan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuka SPSS. Mohon maaf agak berantakan. Nah, di sini teman-teman akan membuka SPS. Yang pertama adalah seperti ini. Nah, teman-teman silakan membuka, mengeklik variabel view. Di sini ada name ini adalah nama, tipe, dan lain sebagainya. Nah, di name ini teman-teman silakan mengeklik, lalu masukkan rumusnya nih, X1 ini dimasukkan yang nomor 1. X1.
Dan selanjutnya kolom yang nomor 2 dimasukkan yang ini, dimasukkan ke X2. Dan yang baris yang ketiga dimasukkan rumus Y-nya. Secara otomatis akan seperti ini. Selanjutnya adalah label-label ditulisi tentang ini. Apa ini namanya? Motivasi. Oke. Motivasi. Tentang motivasi. Yang kedua adalah X2 adalah tentang ini. Minat. Dan yang Y adalah prestasi. Nah, selanjutnya setelah ini adalah kembali ke data view. Dan secara otomatis akan seperti ini. X1, X2, dan yang terakhir adalah Y. Selanjutnya adalah yang ini, data ini. Teman-teman silahkan di blok ya, di blok, di copy, selanjutnya dimasukkan di SPSS, paste. Nah, secara otomatis akan menjadi seperti ini ya. Selanjutnya adalah silahkan mengetik tool analis ini, terus ke regression, pencet linear. Nah, yang prestasi Y ini, yang Y ini dipindah ke independen, yang motivasi dan minat dipindah ke independen. Nah, setelah itu di OK. Nah, kan seperti ini outputnya ya, regression secara otomatis menjadi seperti ini. Setelah ini adalah cara, yaitu cara membaca output. Pada output pertama yaitu menjelaskan variabel yang dimasukkan dan yang dikeluarkan. Dalam hal ini, semua variabel dimasukkan dan metode yang digunakan adalah enter. Pada output kedua, model summary menjelaskan tentang nilai R yaitu korelasi berganda. Nilai R atau R score atau koefisien determinasi dan adjusted R score adalah koefisien determinasi yang disesuaikan untuk regresi yang menggunakan 3 atau lebih variabel independen, biasanya menggunakan koefisien determinasi ini. Dan STD error of the estimate yaitu ukuran kesalahan prediksi. Pada output ketiga atau ANOVA yaitu menjelaskan menguji secara bersama-sama atau uji F, sedangkan signifikansi mengukur tingkat signifikansi dari uji F. Ukurannya jika signifikansi kurang dari 0,05 maka ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel independen. Dan pada output ketiga atau koefisien menjelaskan tentang uji T yaitu uji secara parsial, sedangkan signifikansi mengukur tingkat signifikansi dari uji T. Ukurannya jika signifikansi kurang dari 0,5 maka ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel independen. Selanjutnya adalah kita mencari analisis koefisien determinasi. Dari output tabel model summary dapat diketahui nilai R atau summary score. Kita dari koefisien kita mencari model summary. Kita mencari adjusted R score ini nilainya adalah 0,788.
Jadi sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu 78,8%, sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya ialah prosedur analisis regresi dan pengujian. Pengujian yang dilakukan pada analisis regresi linear berganda yaitu uji F dan uji T. Langkah analisis regresi dan prosedur pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis regresi linear berganda, yaitu persamaan regresi linear berganda dengan 3 variabel independen sebagai berikut. Rumusnya ialah Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Y topi adalah variabel dependen yang diramalkan. B0 adalah konstanta. B1, B2 adalah koefisien regresi dan X1, X2 adalah variabel independen. Ya, di sini kita mencari koefisien atau di sini kita mencari konstannya. Konstannya adalah 13,495 dan koefisien motivasi ini adalah termasuk koefisien yaitu 0,311 dan koefisien B2 yang ini B1, koefisien B2 yaitu 0,641. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fahmi, yaitu mengenai uji F. Yang pertama, uji F yaitu digunakan sebagai untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang pertama yaitu prosedurnya adalah menentukan 0 dan hipotesis alternatif. H0 sama dengan 0. Artinya, minat dan motivasi secara bersama-sama tidak berpengaruh kepada prestasi siswa di sekolah. Yang kedua yaitu H alternatif tidak sama dengan 0, yang artinya motivasi dan minat secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah. Cara prosedur yang selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikasi, yaitu dengan menggunakan 0,05. Yang ketiga yaitu menentukan F hitung dan F tabel. F hitung di sini dapat dilihat pada tabel ANOVA yaitu 21,503. Selanjutnya untuk menghitung F tabel yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus sama dengan fin P buka kurung 0,05 T2 2 9. Angka 2 dan 9 di sini yaitu didapatkan dari sini, DF1 ini dan DF2 9. Selanjutnya kita akan menekan enter dan hasilnya yaitu 4256. Kita ambil angka 4 di depan. Jadi untuk selanjutnya yaitu pengambilan keputusan, yaitu apabila F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, jadi H0 diterima. Sebaliknya apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak.
Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan ini dapat diketahui bahwa F hitung 21503 lebih besar dari F tabel 4,256. Jadi hipotesis 0 ditolak, yaitu kesimpulannya pengaruh motivasi dan minat secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah. Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi. Yang pertama yaitu sama seperti tadi, yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua yaitu menentukan signifikansi. Bisa dilihat pada tabel ANOVA berikut. 0, 0, 0, 0. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Apabila signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan signifikansi kurang dari sama dengan 0,05 maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu diketahui bahwa signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya yaitu pengaruh motivasi dan minat siswa secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah. Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi yaitu sama seperti tadi, yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kedua yaitu menentukan signifikansi, di sini yaitu 164. Kemudian pengambilan keputusan signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan signifikansi lebih kecil sama dengan 0,5 maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya bahwa 0,1014 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya yaitu motivasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah, yaitu UJT. UJT ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel secara independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan prosedurnya yang pertama yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi dengan 0,05. Yang ketiga yaitu menentukan T hitung dan T tabel. Yaitu T hitung di sini dapat dilihat 1,515 dan T tabelnya untuk menghitungnya menggunakan Excel dengan rumus Nah, jawabannya yaitu 2,262. Kemudian yaitu pengambilan keputusan apabila T hitung kurang dari sama dengan tabel, T tabel, atau T hitung lebih dari sama dengan T tabel, jadi H0 diterima. Dan T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya yaitu dapat diketahui bahwa T hitung 1,515 lebih kecil dari T tabel 2,262, jadi hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya yaitu pengaruh motivasi dan minat secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah. Itu pengujian minat atau B2. Yang pertama yaitu menentukan alternatif, hipotensi 0 dan hipotesis alternatif. Yang yaitu H0 banding B2 sama dengan 0, yang artinya pengaruh minat secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah. Dan H alternatif banding B2 tidak sama dengan 0, artinya pengaruh minat secara parsial berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah. Dan yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi, yaitu dengan 0,05.
Dan kemudian yang ketiga yaitu menentukan T hitung dan T tabel. T hitungnya yaitu 3,167 dan T tabelnya yaitu sama seperti tadi 2,262. Kemudian pengambilan keputusan jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel atau T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Dan T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel, jadi H0 ditolak. Kemudian menarjikan kesimpulannya yaitu dapat diketahui bahwa T hitung 3,167 lebih besar dari T tabel 2,262. Jadi hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya yaitu pengaruh minat secara parsial berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah. Kemudian yaitu pengambilan keputusan secara signifikansi, yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kedua yaitu menentukan signifikansi. Di sini yaitu 0, 11. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yaitu signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Kemudian apabila signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05 maka H0 ditolak. Dan kemudian kesimpulannya dapat diketahui bahwa signifikansi sebesar 0,011 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya yaitu pengaruh minat secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Bila kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.